Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofel Pratama Wijaya dengan NIM 0990212819240055 dari kelas SI reguler 6A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS ERP saya. Yang pertama, nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi rumah sakit. Jawabannya, input adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan diproses di dalam komputer, sedangkan proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi, one input multiproses yaitu proses memasukkan data yang cukup dilakukan satu kali yang memiliki keterkaitan sehingga dapat melakukan banyak proses. Di dalam penerapan implementasi di suatu sistem informasi, contoh implementasinya dalam sistem informasi rumah sakit, yaitu ketika petugas rumah sakit menginput data suatu pasien, yang dimana data ini hanya cukup diinput satu kali pada proses registrasi pasien, dan data ini akan dapat digunakan pada bagian poliklinik, administrasi, dan lain-lain. Yang dimana maksud dari proses one input, proses di sini adalah yang dimana data yang telah diinput pada proses registrasi pasien dapat dengan mudah ditemukan tanpa perlu menambahkan data baru. Kemudian soal nomor 2, dalam upaya untuk mengimplementasikan ERP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang dapat dijadikan pedoman berhasil atau tidaknya penerapan ERP yang akan kita laksanakan. Jelaskan gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Jawabannya, di dalam perusahaan yang ingin menerapkan ERP, sumber daya, pengetahuan, dan komunikasi sangatlah penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya dalam menerapkan ERP. Selain itu, berhasil atau tidaknya pada penerapan ERP dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi yang memadai dan baik dari perangkat lunak maupun perangkat keras. Tujuan utama dari implementasi ERP adalah integrasi. ERP diterapkan untuk mengintegrasi data dan proses bisnis atau alur kerjanya. ERP biasanya melakukan integrasi dengan menyatukan database pada suatu database yang dapat digunakan untuk banyak modul software, yaitu software pada masing-masing divisi dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan fungsi bisnis yang berbeda-beda. Kemudian nomor 4, salah satu manfaat diterapkan ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Contoh, standarisasi data dan informasi diperbankan. Untuk nama nasabah, misalnya harus dibuat tanpa mencantumkan gelar, baik gelar akademik maupun keagamaan. Tidak diperkenankan menggunakan karakter khusus dan angka untuk alamat nasabah. Misalnya harus mencantumkan nama jalan, nomor RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan kode pos. Untuk nomor HP, misalnya harus sesuai dengan format nomor handphone yang dimiliki oleh operator di Indonesia. Untuk field yang lain dapat ditetapkan standar data sesuai dengan kepentingan masing-masing perusahaan. Kemudian nomor 10. Langsung saja ke penjelasan jawaban. Kondisi bahan baku D, pencarian nilai routing bahan baku C menggunakan fixed period requirement dengan intuisi load sebesar 4 bulan dengan lead time 1 bulan. Di sini diketahui persediaan di tangan sebesar 28 dan kebutuhan kotor 10. Sehingga pada periode pertama, persediaan di tangan dikurangi 10 didapatkan persediaan di tangan sebesar 18. Kemudian selanjutnya periode kedua sebesar kebutuhan kotor sebesar 15 dikurangi persediaan di tangan sebesar 18 didapatkan persediaan di tangan di periode kedua sebesar 3. Kemudian di periode bulan ketiga kebutuhan kotor sebesar 20 dan kita mendapatkan jadwal penerimaan persediaan sebesar 20 dan persediaan di tangan kita masih bersisa 3. Jadi 20 dikurang 20, 20 dikurang 20 dan ditambah 3 masih bersisa 3. Selanjutnya di periode bulan keempat kita masih kebutuhan kotor sebesar 15, persediaan di tangan sudah masih tersisa 3, tapi
3 ini tidak mencukupi untuk kebutuhan kotor yang dibutuhkan sebesar 15. Jadi kebutuhan bersih yang dibutuhkan sebesar 12. Kemudian di periode kelima dibutuhkan 28 karena tidak ada lagi persediaan di tangan, maka didapat kebutuhan bersih sebesar 28. Kemudian kebutuhan kotor di periode ke-6 sebesar 15 karena persediaan di tangan sudah tidak ada, jadi kebutuhan bersih kita dapatkan sebesar 15. Kemudian selanjutnya di periode ke-7 dan ke-8 juga sama, dan kotor berturut-turut sebesar 20 dan 23, persediaan di tangan sudah tidak ada, sehingga kebutuhan bersih dapatkan 20 dan 23. Nah, di sini ukuran lot sebesar 75 pada periode keempat, sehingga 75 dikurang kebutuhan bersih sebesar 12, didapatkan persediaan masih tersisa sebesar 63. Selanjutnya 63 dikurangi kebutuhan bersih sebesar 28, didapatkan persediaan bersisa 35. Selanjutnya 35 dikurangi kebutuhan bersih sebesar 15, persediaan tersisa 20. 20 persediaan tersisa 20 dikurang kebutuhan bersih sebesar 20, sehingga persediaan tersisa 0. Kemudian ukuran lot masukkan lagi sebesar 23 dikurangi kebutuhan bersih 23, persediaan 23. Ini offsetting karena di time 1 bulan, jadi offsettingnya pada bulan ketiga sebesar 12, periode keempat 28, periode kelima 15, periode keenam 20, dan periode ketujuh 23. Dengan kondisi bahan baku C. Kondisi bahan baku C. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Kemudian di time 1 bulan, kebutuhan kotor didapatkan dari hasil offsetting pada kondisi bahan baku D. Karena di sini kondisi bahan baku C sama dengan C, jadi langsung diturunkan saja ke sini. Pada pada bulan ketiga sampai ketujuh berturut-turut 12, 28, 15, 20, 23. Total penerimaan persediaan pada bulan ketiga 8, pada bulan keempat 10, dan pada bulan keenam sebesar 20. Nah, dari kebutuhan kotor, untuk mencari kebutuhan bersih, kebutuhan kotor dikurangi jadwal penerimaan persediaan. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Kemudian 4 tambah jumlah penerimaan sebesar 10 dikurangi 28 karena tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan kotor, kebutuhan bersih sebesar 18. Kemudian 18 dikurangi kebutuhan bersih sebesar 18 karena persediaan di tangan sudah tidak ada. Kebutuhan kotor sebesar 15 pada bulan kelima, persediaan di tangan sudah tidak ada, jadi kebutuhan bersih sebesar 15. Kebutuhan kotor pada bulan ke-6 sebesar 20, jadwal penjualan barang sebesar 20, jadi kebutuhan bersih sebesar 0. Kemudian pada bulan ke-7, kebutuhan kotor sebesar 23, persediaan di tangan sudah tidak ada, jadi kebutuhan bersih sebesar 23. Ukuran lot karena menggunakan load for load, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan bersih. Ukuran lot berturut-turut 4, 18, 15, 0, 23. Karena lead time 1 bulan, jadi offsettingnya maju 1 bulan, jadi 4, 18, 15, 0, 23. Kondisi bahan baku B. Mencari nilai loading bahan baku D menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi sebesar 20, lead time 2 bulan. Di sini kebutuhan kotor karena ini kondisi bahan baku B sama dengan 2D. Karena di sini kondisi bahan offsetting pada D sebesar 12, 8, 15, 20, 23 dikalikan, jadi kebutuhan kotor pada bahan baku B dikalikan 2 dari offsetting pada kondisi offsetting pada bahan baku D, jadi 24, 56, 30, 40, 46. Jadwal penerimaan barang persediaan di tangan sebesar 18. Jadi pada saat
periode ke-1 persediaan tangan masih tetap 18. Kemudian pada periode kedua jadwal penurunan persediaan bertambah 10, jadi persediaan tangan sebesar 28. Pada periode ketiga dikurangi kebutuhan kotor 28 dikurangi kebutuhan kotor sebesar 24, jadi persediaan tangan tersisa 4. Kemudian di periode keempat persediaan tangan ditambahkan jadwal penerimaan persediaan sebesar 10 dikurangi kebutuhan kotor sebesar 56. Karena persediaan tangan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan kotor, jadi dikurangkan dan didapatkan kebutuhan bersih sebesar 42. Selanjutnya sama juga seperti yang sebelumnya. Di sini periode kelima kebutuhan kotor sebesar 30 karena persediaan di tangan sudah tidak ada, jadi kebutuhan bersih dapatkan 30. Pada periode ke-6 kebutuhan kotor sebesar 40. Jadwal penerimaan persediaan sebesar 20, jadi 40 dikurangi 20 didapatkan kebutuhan bersih sebesar 20. Pada bulan ke-7 kebutuhan kotor sebesar 46 karena persediaan di tangan sudah tidak ada, jadi kebutuhan bersih sebesar 46. Current load karena di sini mengenutkan load dengan intuisi 20 karena di sini 42, kalau kita hanya menjumlahkan 20 load tidak akan cukup, jadi 20 ditambah 20 ditambah 20 sama 60 untuk menutupi kebutuhan bersih di sini. Jadi 60 di persediaan pada bulan pertama sebesar 60 dikurangi 42 ditambah ukuran lot sebesar 20, jadi persediaan pada bulan keempat sebesar 38. Kemudian 38 ditambah 20 dikurang 30 didapatkan 28. 28 ditambah 20 dikurangi 20 sama dengan 28. Dan 28 dikurangi ditambah 20 dikurang 46 didapatkan 20. Karena di sini lead time 2 bulan, jadi dimajukan kebutuhan bersih untuk offsetting didapatkan dari kebutuhan bersih dimajukan sebesar 2 bulan. Dimajukan selama 2 bulan jadi 42, 30, 20, 46. Kondisi bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 2. Untuk menentukan lot kita menggunakan rumus EOQ dengan rumus 2 kali 450 didapatkan dari biaya dari jumlah unit, kemudian dikali biaya pemesanan sebesar 2000 dibagi biaya penyimpanan sebesar 2500 didapatkan lot sebesar 27. Sini kebutuhan kotor didapatkan dari offsetting C karena yang 2A, jadi offsetting C dikali 2. Offsetting pada bulan C tadi 8, 18, 4, 18, 15, 0, 23. Jadi didapatkan karena dikali 2 dapatkan kebutuhan kotor sebesar 8, 36, 30, 0, 46. Persediaan di tangan sebesar 22 pada periode bulan pertama karena tidak ada kebutuhan kotor dan jadwal penerimaan persediaan tetap 22. Kemudian di bulan kedua 22 dikurangi kebutuhan kotor sebesar 8, jadi tersisa persediaan di tangan sebesar 14. Kemudian di periode bulan ketiga 14 dikurangi kebutuhan kotor sebesar 36, kemudian ditambahkan 15 dari jadwal penerimaan persediaan karena masih tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan kotor, jadi kebutuhan bersih tersisa 7. Kemudian pada periode keempat kebutuhan kotor sebesar 30 karena persediaan di tangan sudah tidak ada, jadi kebutuhan bersih sebesar 30. Pada periode kelima kebutuhan kotor sebesar 0, jadwal penerimaan persediaan tidak ada, jadwal persediaan di tangan tidak ada, jadi kebutuhan bersih sebesar 0. Kemudian pada periode ke-6 kebutuhan kotor sebesar 46,
penerimaan presiden sebesar 20 karena persediaan di tangan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan kotor, jadi kebutuhan bersih masih bersisa 26. Ukuran lot berdasarkan rumus yang sudah dibahas di awal tadi didapatkan 27. Jadi pada periode 2 ukuran lot dimasukkan sebesar 27, persediaan didapatkan 27. 27 dikurang kebutuhan bersih sebesar 7, persediaan bersisa 20. 20 dikurangi 30 ditambahkan ukuran lot sebesar 27, persediaan bersisa 17. Kebutuhan bersih sebesar 0, ukuran lot tidak ada, persediaan di tangan masih bersisa 17. 17 dikurangi 26 ditambah 27 bersisa 18. Karena tidak ada lagi masih tetap 18. Karena lead time 1 bulan, offsetting dapatkan 7, 30, 0, 26 dimulai dari periode bulan kedua. Di sini didapatkan jumlah persediaan yang tersisa sebesar 27 ditambah 20 tambah 17 tambah 17 ditambah 18 tambah 18 tambah 18 sama dengan 135. Biaya pemesanan 3 kali 2000 sama dengan 6000. Karena sedangkan biaya penyimpanan jumlah ini 135 dikali 2500 didapatkan 337.500. Total biaya 6000 ditambah 337.500 dapatkan 343.000. Kesimpulan yang saya dapatkan dari soal di atas ialah untuk menentukan kebutuhan kotor pada komponen B dan C, offsetting pada komponen induk yaitu komponen D perlu ditentukan terlebih dahulu. Karena kebutuhan kotor diperlukan untuk menentukan nilai looting dan netting pada komponen tersebut. Begitupun juga untuk komponen A, di mana pada komponen A ini bergantung pada komponen C. Sehingga untuk dapat menyelesaikan soal ini, komponen D harus diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Dan sebelum menyelesaikan komponen A, komponen C harus sudah diselesaikan. Sekian jawaban UTS ERP saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.